Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Rizky dari Bogor, Pak Haji. Pertanyaannya? Nih saya mau testimoni aja sedikit, Pak Haji. Ya. Waktu kemarin kan tanggal 27 Juli saya ke sini. Nah, habis dari sini, pulang dari sini tuh pas malam Seninnya kan saya udah ngejalanin itu, Pak Haji, apa namanya, yang mandi malam jam 00, terus senyum sama 41 kali. Iya, sujud syukur, tahajud sama baca Quran 12 juz. Belum nyampe, Pak Haji. Kalau itu baca Quran saya baru-baru ini sih belajar juga, Pak Haji. Ya, waktu pas hari malam Seninnya tuh pas saya lagi mau tidur, taunya anak saya bangunin tuh, Pak Haji. Ya katanya nih ada HP nih. HP apa nih, kan saya udah lama gak punya HP nih, Pak Haji. Taunya anak saya yang gede beliin HP punya buat saya, Pak Haji. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, tadi pas saya mau berangkat ke sini nih, Pak Haji, cuman saya nggak tahu tuh bener apa enggaknya ya. Misalkan makan bakso dulu tuh sama istri saya. Apa? Makan bakso. Makan bakso di mana? Iya, di Ciampea atas itu. Oh, Ciampea. Iya. Nah, pas saya mau, kan itu katanya lagi ada promo. Saya makan berdua dapat 1 bungkus. Makan bakso, iya, dapat 1 bungkus. Ya, terus pas saya mau bayar tuh, kan saya ngasih duit 50.000 tuh, totalnya kan 38.000. Nah, tapi dikembaliin jadi 62.000, Pak Haji. Yang 50 balik lagi ke saya. Itu rezeki apa bukan tuh, Pak Haji? Iyalah, rezeki. Makanya itu saya bawa, mungkin itu titipan dari tukang bakso buat sedekah ke sini, Pak Haji. Saya sedekahin ke sini sih, Pak Haji. Nah, kan kata Pak Haji juga duit dari mana aja, Pak Haji. Iya, betul. Iya, makanya kayak gitu. Tepuk tangan dong. Terus mungkin saya lagi mau cerita ini aja, Pak Haji. Yang apa namanya, kalau menurut saya ilmu RDA ini, saya berterima kasih aja dulu sama Pak Haji nih, Pak Haji. Kan kemarin saya nanya sama Pak Haji nih, mungkin ada ilmu yang lain lagi nggak sama buat jualan, Pak Haji, biar ini lagi. Masalahnya emang kalau buat dijualan sih belum ini, Pak Haji. Kalau buat jualan, Bos, pada saat kamu bejek jamu, ya, bikin jamu sambil numbuk. Gitu. Sambil numbuk ngomong begitu. Enak, yang makan kuat. Begitu, manjur. Bacanya itu. Nah, nanti air cebokannya dicawik di depan. Di motor itu. Wow, luar biasa. Di motor itu ya, Pak Haji ya. Kalau itu saya tiap hari sih. Motor juga Dila pakai celana dalam sambil ngucap. Oh, gitu. Manjur, Bos. Manjur. Saya juga meraktekin ilmu itu. Siap, Pak Haji. Kan kalau kita di Natrabu wajib sedekahnya 10 juta. Ya. Kalau di Hotel Borobudur wajib 100 juta. Tadi kita megang 5 orang di Borobudur. Udah dapat 500 juta. Alhamdulillah. Nah, ucapnya itu aja, herannya ada aja. Siap, Pak Haji. Ya. Siap. Yo, kasih, Ibu apa? Yo. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Tuti. Tuti. Ya, betul. Sebetulnya Pak Haji, saya seneng ya lihat YouTube Pak Haji ya, sering gitu ya. Ibu seneng, saya nggak seneng. Tapi belum pernah melaksanakannya gitu, Pak Haji. Oh, cuman seneng doang. Ya, sering. Tapi belum praktekin. Kapan mau praktekin? Nah, kebetulan saya ketemu teman lama. Dia sudah berhasil ke sini. Jadi saya mungkin hari ini udah yakin gitu dengan keadaan teman saya yang sudah sering ke sini gitu, Pak Haji. Nah, sekarang ini hajat saya ini banyak sekali, Pak Haji. Dari mulai mobil, motor, sama terutama BRI. Nah, ini bagaimana caranya gitu biar kita bisa bayar
Tapi mungkin Baca Quran Bu 12 juz. ya. Tamu saya yang baca Quran 12 juz, tidak ada yang hajatnya tidak terkabul. Baik, Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Ini kebanyakan tamu saya banyak maunya aja. Maunya ini, maunya ini. Baca Quran gak mau. Mana? Baca Quran Bu 12 Baik, juz. baik. Bisa? Bisa. Paksain ya. Ya. Bapak apa? Ibu mau gak Bu umroh gratis Bu? Besok tanggal 26 kita kan umroh September. Ya, jadi besok tanggal 26 kita umroh ya Pak. Bapak dan Ibu yang mau ikut dampingin anak yatim, boleh. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Ilham Pak Haji. Begini Pak Haji, saya kan kerja Pak Haji, kerja 6 bulan, cutinya 2 bulan. Nah, Kerjanya sebulan. kerjanya 6 bulan Pak Haji. Jadi kontraknya 6 Kerjanya bulan. 6 bulan. Ya, cutinya 2 bulan. Cutinya 2 bulan. Nah, 2 bulan cuti itu nggak dibayar kan Pak Haji gitu. Cutinya 2 bulan gak dibayar. Ya, jadi sekarang ini saya lagi posisi cuti gitu Pak Haji. Nah, saya itu banyak hutang Pak Haji, jadi bayarin hutang lah ini itulah gitu. Jadi uang tuh habis aja Pak Haji. Nah, utang juga belum beres Bos, gitu Pak Haji. mendingan lo kalau cuti 2 bulan, Ya. lo kan nggak ada kegiatan. Nggak ada ya Pak Haji. Kenapa nggak baca Quran 12 juz? Kalau Pak Haji suruh sih Pak. Nah, nanti lo minta bayarannya berapa? Dibayar pasti sama Allah, tinggal bilang aja kayak gua nih. Ya. Allah, besok anak yatim kan mau umroh. Gue berangkatin 60 anak yatim. Satu orang 50 juta, berarti gue bayar 3 miliar. Alhamdulillah udah di cover sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Jadi yang bayar Mbak Lisa sama Mas Abi. Duit gue gak kepake yang 3 miliar. Tapi gue perlu, Allah, gue lagi ada perlu buat jajan anak-anak yatim di sana. Tambahin apa gue, Allah, gak usah gede-gede, 500 juta aja. Jadi gue hitung kan kali 50. Dapat dah misalkan 10 orang aja. Alhamdulillah hari ini udah mulai bos. 5 di Hotel Borobudur. Amin. Besok 5 di Hotel Borobudur lagi. Besok 5 udah ada schedule-nya nih dari admin. Nah mau gue coba lo praktekin itu. Baca Quran Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Dan enaknya bos kalau orang baca Quran, kalau ada yang sirik sama kita, gak usah lo lawan-lawan. Ini juga saya bingung Pak Haji nih. Ini cuti ini nih sama saya udah habis nih, nggak ada duit, nggak ada ini. Jadi saya minjem lagi Nggak buat, apa-apa bos, lo jangan kalah sama negeri ini. buat anak saya. Negeri buat, ini ngutang lagi. Iya. Nah lo ngutangnya tambahin lah. Tambah. Kurang gede, negeri ini utangnya gede. Ya tapi kadang-kadang ada yang ngasih, kadang-kadang enggak gitu. Iya. Jadi saya kadang-kadang kesian juga gitu Pak Haji. Saya kok udah Alah dong gak usah kasihan, utangin aja lagi. enggak, Ya. maksudnya kesian sama anak saya gitu. Kasihan sama anak lo, emang kenapa anak lo? Ya deh, saya mau ini mau itu saya nggak bisa ngasih. Makanya kan. utangnya yang gede, negeri ini utangnya gede, pembangunan lumayan tuh. Kemana-mana nggak macet, coba kalau macet bos. Udah utang lagi ya. Utangnya ke siapa Pak Haji? Ke Pak Haji. Atau top up. Jadi saya Pak Haji kalau misalnya udah nggak tahu, saya tuh orangnya cepat stres gitu Pak Haji. Kalau misalnya udah nggak ada duit gitu, terus ngelihat anak saya, ngelihat istri, saya nggak bisa. Gampang lah bos, ambil celana dalam istri lo, taruh di kepala, diikat, lo jalan-jalan. Jadi pengen lunas utang Pak Haji. Orang kalau duitnya banyak nggak stres bos, makanya lo utang lagi. Mumpung banyak. Iya kalau ada yang ngasih Pak Haji. Kalau ada yang ngasih. Pastilah bos. Udah utang lagi ya, gue approve. Utang lagi. Ya, Jadi, ada lagi bos. jadi gimana Pak Haji? Utang lagi. Mulai besok saya utang gitu. Ya, lo punya anak umur 3 tahun. Misalkan lo punya anak umur 3 tahun. Oke. Main bola. Oke. Kaca rumah tetangga ditendang, kacanya pecah. Itu yang ganti kaca rumah tetangga lo, anak lo umur 3 tahun, apa lo? Saya Pak Haji. Lo kan? Iya. Nah, lo ngutang, yang nyiptain lo siapa? Tuhan. Allah. Nanti Allah yang lunasin bos, tenang aja. Amin. Udah amin. utang lagi. Utang lagi ya Pak Haji? Utang lagi. Oh iya. Tenang aja. Ke siapa aja itu Pak Haji?
Mulai kapan Pak Haji? Pak Haji, mulai kapan utangnya Pak Haji? Besok lah. Oh. Ya, apa? Bu, yang bikin ibu utangnya nggak lunas karena ibu pengen buru-buru ngelunasin utang. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sampai kapanpun nggak bisa kalau belum waktunya lunas. Sampai jual aset buat lunasin utang. Nggak mungkin lah. Makanya lo yakin ucapan adalah doa. Contoh bos, orang bunting. Berapa lama orang bunting sampai lahiran? 9 bulan. Baru 3 bulan pengen buru-buru lahir. Bisa gak? Gak bisa. Utang juga kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Nih sekarang jam berapa nih? 23.25. Jam 23.25. Aku mau sholat subuh Allahu Akbar. Kira-kira diterima gak sholat subuhnya? Gak bakal lah. Nunggu entar lah. Jadi lo utang aja bos. Tenang aja gak usah takut. Pasti lunas. Gua yang dukung dah. Berarti saya utang aja ya Pak Haji? Setuju. Karena kan biar ada temennya bos. Gue sendirian nih bos. Ya, karena kan Pak Haji, anak saya itu kan sekolah. Sedangkan saya cuti ini kan saya nggak ada bayaran, nggak ada duit kan. Ya gitu. udah lo utang di mana-mana. Oh, ya Pak. Oke. Oke Pak Haji. Yo, ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Pak Haji. Saya Bu Eni dari Citayam, Depok Coret. Pak Haji mau curhat, mau cerita sedikit nih. Saya dulu punya usaha Pak Haji. Terus saya tuh punya jiwa. Usahanya apa? Sabun cuci piring, distributor. Distributor? Ini awal cerita saya, sabun cuci piring. Sabun? Cuci piring. Jadi gini Pak Haji, saya tuh punya sifat kalau misalkan ada orang yang datang mau minta usaha, mau jualan tapi nggak punya modal, awalnya tuh saya kasih. Yang walhasil mereka rata-rata itu pada nggak balik dan nggak setoran. Dan sampai akhirnya saya malah jadi utang numpuk, harus setor ke pabrik. Hasil mereka ngambil barang nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah kemarin alhamdulillah udah lunas nih karena suami kan pensiun. Kita bismillah mau lunasin walaupun itu uang dibawa orang ya. Nah cerita baru lagi Pak Haji, setelah pensiun dengan kisah yang sama. Saya punya sifat kalau orang butuh atau apa tuh bawaannya maunya ngasih aja. Mungkin karena seorang nggak tegaan atau nggak bisaan. Tapi balik lagi rata-rata orang yang saya pinjemin tuh nggak ada yang bayar Pak Haji, nggak ada yang mau ngulangin uangnya. Artinya udah banyak deh yang saya pinjemin, saya kasih. Karena saya punya tujuan gini, mempermudah urusan orang biar urusan saya juga bisa dipermudah nanti, entah saya atau anak-anak saya nanti. Kata siapa? Kata saya tadi. Oh. Gitu. Orang kalau minjem duit jangan dikasih Bu. Kenapa jangan dikasih? Dia tuh lagi disiksa sama Tuhan. Kalau kita pinjemin satu paket kita langsung disiksa sama Tuhan. Ngapain minjemin? Udah dimin aja. Iya. Bukan mintanya ke Allah, mintanya ke kita. Nah itu dia Pak Haji. Nggak saudara, nggak orang, semua sama. Ada yang udah 5 tahun. Nah sekarang saya mau pakai prinsip kejam masih nggak bisa Pak Haji. Dan pada akhirnya malah saya yang punya utang banyak. Alhamdulillah. Tungguin mereka bayar, nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah Pak Haji kasih solusi gimana caranya baca Quran 12 juz. Tidak gitu. ada orang baca Quran punya utang. Baca Quran 12 juz. Tidak ada orang yang baca Quran punya utang, nggak ada. Baca Quran, nanti Allah yang lunasin. Nah sekarang kan kebingungan kita mau nungguin mereka bayar utang, kayaknya pepesan kosong ya, malah ngapain ditagih? Saya kan nggak, memang ada ilmu RDAI, nagih utang, nggak ada utang nggak boleh ditagih. Sebelum saya kesini saya tagih Pak. Janganlah. Mungkin orang yang ya. nagih siap-siap nanti penyakitnya pindah ke kita. Gitu. Kalau kita nagih utang, siap-siap penyakitnya yang punya utang pindah ke kita. Nah, itu pasti. Gitu. Iya dong. Kalau diambain pasti kita ambain. Kalau dia TBC pasti kita TBC, itu udah pasti. Coba tes.
Nggak usah, ngapain ditagih? Posisi saya sekarang kan jadi kita punya hutang nih karena udah nggak punya lagi dah, kebanyakan di tangan orang. Berharap mereka bayar juga udah mimpi gitu. Sedangkan masih ada anak sekolah nih, kalau peribahasanya nih besok anak berangkat sekolah aja saya nggak punya ongkos. Kayak gitu Pak Haji, emang Kan udah ada di Al-Quran, kalau pengen hajatnya terkabul tidak boleh takut. Takut nggak punya duit. Takut jatuh tempo. Orang yang takut sama juga menghina Allah. Orang yang khawatir besok nggak punya uang buat bayar anak sekolah, khawatir, itu namanya menghina Allah. Jangan takut, pasti besok ada duit. Pasti besok ada duit. Pasti besok ada bayaran. Pasti gitu. Buktinya orang ngeluh dari 2 bulan yang lalu kok sampai sekarang hidup tuh. Alasan nggak punya duit buat makan nggak ada. Sampai sekarang hidup. Iya, benar. Udah ibu yakin aja. Cuma kan tiap hari keringat dingin Pak Haji. Hah? Keringat dingin namanya punya utang ditagih nanti. Ya udah nggak apa-apa. Memang zaman sekarang zamannya ngutang. Jangan kalah sama negeri ini. Lagi tren ya Pak Haji.